Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin. Anak-anakku kelas 6A, B, dan C, kembali bersama Bu Erna dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang surah Al-Kafirun dan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Untuk itu bisa kalian persiapkan buku panduannya yang ada di halaman 11, atau bisa juga di Al-Quran, bisa buka Al-Qurannya surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Hujurat ini adalah surah ke-49 dalam Al-Quran. Baik, pertama kita akan baca dan kita akan mengetahui apa arti dari surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang di antara kamu? Sukakah salah seorang di antara kamu ayakula, memakan lahma akhihi, daging saudaranya, fakarihtumuhu, daging saudaranya maitan. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maitan, yang sudah mati. Fakarihtumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Itu arti dari surah Al-Hujurat ayat 12. Sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat 13. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Waja'alnakum su'uban. Waja'alnakum, dan menjadikan kamu su'uban wa qabaila, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal. Lita'arofu, supaya kalian saling kenal mengenal. Inna, sesungguhnya, akramakum, orang yang paling mulia, indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, itu terjemahan dari surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nah, sekarang Bu Erna akan memberikan tambahan asbabun nuzulnya. Maksud dari asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat ini, gitu ya. Nah, sekarang asbabun nuzul ayat 12. Tolong perhatikan. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, maksudnya ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat, turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang memperguncingkan perbuatannya. Memperguncingkan itu maksudnya membicarakan dia. Maka turunlah ayat ini, nah, yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Jadi kalau menceritakan kembali keburukan, keaiban orang lain itu tidak boleh, ya. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, tadi sudah kita berikan artinya. Nah, sekarang apa asbabun nuzulnya? Apa sebab turunnya ayat ini? Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata, "Apakah pantas budak hitam itu azan di atas Ka'bah?" Maka berkatalah yang lainnya, "Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantikannya." Nah, ayat ini, ayat ke-13 surat Al-Hujurat, turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi. Diskriminasi itu maksudnya tidak ada pembedaan, tidak ada perbedaan. Karena yang membedakan manusia itu adalah yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Ini bisa dilihat di sini, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Itu ya. Kemudian bisa lihat di
ada tambahan lain asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 13, turun berkenaan dengan Abu Hindi yang akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita Bani Bayadoh. Bani Bayadoh berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada bekas budak-budak kami?" Nah, ayat ini turun sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Itu ya, asbabun nuzul atau sebab dari turunnya surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, sekarang bisa kita lihat, buka halaman selanjutnya dari buku panduan, yaitu halaman 12. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Setelah kita mengetahui artinya, nah makanya bisa disimpulkan ada beberapa isi pokok kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 12. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12. 1. Dalam ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dan melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, dan bergunjing. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Yang ketiga, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu isi pokok kandungan dari surah Al-Hujurat. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan kedudukan manusia baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik suku bangsa maupun ras. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya. Nah, sekarang apa arti takwa itu? Di ayat 12 disebutkan juga tetap bertakwa kepada Allah. Di surat Al-Hujurat ayat 13, tingkat ketakwaannya kepada Allah disebutkan kata takwa. Apa arti dari takwa? Secara bahasa, takwa itu artinya taat atau patuh. Kalau secara istilah, takwa itu berarti orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu ya bahasan kita tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Bu Erna. Berarti untuk bab 1 kita sudah selesai bahasannya. Yang pertama, kita sudah bahas surah Al-Kafirun. Yang kedua,
kita sudah bahas surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang ketiga, kita sudah membahas surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, selanjutnya persiapkan buku panduannya. Kita akan bahas latihan soal-soalnya. Ya, persiapkan bukunya. Dan persiapkan juga pensil atau pulpen nanti untuk mengisi latihan soal yang ada di buku panduan PAI. Sekarang kita buka halaman 17. Di sana ada uji kemampuan. Bagian A, berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang benar. Nah, sekarang kita akan membahas latihan soal. Ya, kita bahas bersama. Nomor 1, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini adalah sebagai pemberi A. Kabar gembira, B. Ancaman, C. Kabar gembira dan peringatan, D. Peringatan. Yang lebih tepatnya yang mana kira-kira? A, B, C, atau D? Iya, nomor 1 itu jawabannya adalah pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi jawabannya nomor 1 itu adalah C. Sekarang nomor 2. Surah Al-Kafirun ayat 1-6 menerangkan tentang sikap A. Pemberani, B. Rela berkorban, C. Toleransi, D. Terpuji. Jawabannya A, B, C, atau D? Nah, jawaban nomor 2 adalah C. Toleransi. Ya, betul. Kemudian nomor 3. Berikut yang termasuk pembiasaan sikap agar suka berperilaku simpati pada orang lain adalah A. Bekerja keras, B. Suka menolong orang lain, C. Menghargai perbedaan dan keanekaragaman, D. Lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Kira-kira yang mana? Ya, betul ya. Kalau berperilaku simpati berarti yang D, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nomor 4. Al-Maidah artinya pasti udah tahu ya. A. Minuman, B. Makanan, C. Hidangan, D. Persediaan. Sudah pasti jawabannya adalah yang C. Hidangan. Lanjut nomor 5. Surah Al-Maidah ayat 3 adalah wahyu yang titik-titik bagi Nabi Muhammad SAW. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Terakhir. Jawabannya adalah yang D. Terakhir. Kemudian nomor 6. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya adalah A. Haram, B. Halal, C. Mubah, D. Makruh. Yang disembelih bukan atas nama Allah berarti hukumnya haram, yang A. Kemudian nomor 7. Al-Hujurat artinya A. Kamar-kamar, B. Ruang-ruang, C. Minum-minum, D. Makan-makan. Jawabannya yang tepat adalah kamar-kamar. Jadi Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Kita lanjutkan latihan selanjutnya halaman 18. Nomor 8. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini harusnya garis bawahnya pas di kata inda.
harusnya di sini ingda. Jadi nun mati menghadapi huruf da disebut bacaan idhar sapawi, idgham bigunah, ikhfa atau idgham bila gunah. Kalau ingda, nah sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah C, ikhfa. Nomor 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia selalu berpasang-pasangan sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam hidup harus A. Tolong menolong, B. Bermusuhan, C. Berkelahi, D. Bertengkar. Kira-kira yang tepat yang mana ya? A, B, C, atau D? Yang tepat adalah tolong menolong. Lanjut, nomor 10. Kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda suku, bangsa, dan ras, bukan menjadikan kita bercerai-berai, tetapi justru kita harus A. Menghina, B. Bermusuhan, C. Mengejek, D. Mengenal. Nah, jawabannya pasti adalah yang D. Tetapi justru kita harus mengenal. Lanjut bagian B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Surah Al-Maidah ayat 2 berisi perintah tentang, masih ingat? Surah Al-Maidah ayat 2 berisi tentang, ya, berisi tentang sikap simpati, kemudian ada tolong menolong gitu ya. Al-Maidah ayat 2. Kemudian nomor 2, sikap menghargai atau menghormati tindakan yang dilakukan orang lain, termasuk sikap, ya betul, toleransi atau tasamuh. Nomor 3, adanya sikap suka menolong adalah wujud dari sikap simpati. Ya. Nomor 4, hidup rukun dan tentram adalah wujud dari sikap toleransi. Kemudian nomor 5, toleransi disebut juga, tadi sudah ya, toleransi disebut juga tasamuh. Jawabannya tasamuh. Nomor 6, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi adalah wujud dari sikap simpati. Ya betul. Nomor 7, surah Al-Kafirun berisi tentang toleransi antar umat beragama. Isinya toleransi antar umat beragama. Nomor 8, hal yang paling membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Iya, tingkat ketakwaannya. Jawabannya adalah tingkat ketakwaannya. Nomor 9, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah disebut bacaan. Ini pasti udah pada bisa nih, kan ditilawati juga belajar ya tentang tajwid. Ini bacaan izhar. 10, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya disebut bacaan idgham bigunah. Ya, nanti kalau tentang tajwid ini bisa dipelajari lagi khusus, insya Allah kedepannya ada materi selanjutnya, dan kalian juga sudah mempelajari pada pelajaran tilawati. Sekarang kita lanjutkan latihan berikutnya di halaman 19.
Bagian C, nanti kalian bisa isi di rumah, karena ini jawabannya lumayan rada panjang-panjang ya. Bu Erna hanya membantu untuk menunjukkan jawabannya saja. Nanti kalian di rumah bisa mengisi di buku tulisnya. Untuk nomor 1, tuliskan isi kandungan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, ini bisa lihat lagi di buku atau di pertemuan pertama. Kita lanjutkan. Nomor 1, tuliskan isi kandungan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, ini jawabannya adalah tentang sikap toleransi antar umat beragama. Nomor 2, tuliskan isi kandungan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nah, ini juga ada ya di rangkuman yang minggu kemarin sudah Bu Erna buat. Bisa dilihat lagi. Al-Maidah ayat kedua itu yang menerangkan bahwa dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka. Kemudian dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian melarang orang beriman untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Dan kemudian harus mempunyai sikap simpati, seperti itu. Dan ayat ketiganya, surat Al-Maidah ayat ketiga, isi kandungannya adalah 1, beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah, menerangkan tentang ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah. Kemudian manusia dilarang untuk mengundi nasib dengan anak panah. Dan seperti itu ya. Nanti bisa buka lagi, dilengkapi kembali. Bu Erna hanya ngasih gambarannya saja. Kemudian nomor 3, jelaskan sikap toleransi yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap kaumnya, terhadap kaum kafir Quraisy ketika berdakwah. Ini sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad tidak memaksakan untuk masuk agama Islam. Kemudian nomor 4, bagaimana isi kandungan surah Al-Maidah? Ya, di sini ada kesalahan ya. Kalau nomor 4 itu harusnya surah Al-Hujurat. Bagaimana isi kandungan surah Al-Hujurat, karena Al-Maidah itu udah ada di nomor 2. Jadi nomor 4 itu bagaimana isi kandungan surah Al-Hujurat, ayat 12 dan 13 yang barusan sudah kita bahas ya. Kalau surah Al-Hujurat ayat 12 ini isi kandungannya bahwa kita dilarang untuk berburuk sangka atau mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Kemudian Allah merintahkan supaya kita tetap bertakwa gitu. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 13-nya bahwa Allah menciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian semuanya sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Itu ya. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan takwa? Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Erna, takwa itu secara bahasa artinya taat atau patuh. Sedangkan secara istilah, takwa itu berarti orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sekarang lihat, lanjutkan ke aktivitas. Tuliskan hal-hal penting yang berkaitan dengan toleransi dan simpati kepada orang lain dalam kotak berikut. Jadi ini bisa diisi oleh kalian, hal-hal penting yang berkaitan dengan toleransi dan simpati. Nomor 1 mungkin bisa tolong menolong. Nomor 2, hidup rukun dan damai. Ketiga, saling menghormati dan menghargai. Keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Itu ya.
Nanti tolong dihafalkan kembali. Sekarang latihan terakhir, aktivitas yang kedua, ini diisi dulu, nanti cari di halaman berikutnya jawaban dari option A, B, C, dan E. Ini cari kata yang tepat. Nah, silahkan nanti bisa pakai stabilo untuk dipertebal jawabannya apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang option A. Yang ini, nomor 2, bagian A. Isi pokok kandungan surah Al-Kafirun tentang tentang toleransi. Kemudian yang B, arti dari kata Al-Maidah adalah, pasti sudah tahu, Al-Maidah artinya hidangan. Lanjut, halaman 20 bagian C, jika ada teman kita yang sedang mendapat musibah, kita harus, nah nanti sesuaikan di sini kira-kira apa, ada kata apa yang tepat, kita harus apa, menolong ya. Nah, tapi nanti di sini mungkin kita bisa lihat yang tepatnya apa, kata dasarnya atau menolong atau tolong. Kemudian yang D, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang terakhir bagian E, kita dilarang saling menolong dalam berbuat dosa, kebatilan, kejahatan gitu ya, bisa. Nah, sekarang kita lihat yang bagian A, tadi kan jawabannya toleransi. Cari kata toleransi di sini. Ternyata gampang. Ada langsung di urutan pertama. Toleransi. Nah, yang ini silahkan kasih tanda, dilingkari atau boleh pakai stabilo lebih baik ya. Nomor A itu jawabannya toleransi. Kemudian yang B, jawabannya tadi apa? Arti dari kata Al-Maidah adalah hidangan. Cari kata hidangan. Di sini mana ya hidangan? Oh iya, ini. Yang ini nih. Hidangan. Pas ya. Kemudian bagian C, jika ada teman kita yang sedang mendapat musibah, kita harus menolong atau tolong. Menolongnya nggak ada, yang lebih tepat adalah tolong. Nah, ini kata dasarnya, tolong. Kemudian yang bagian D, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada kata dasarnya mungkinnya ini dia, ada di tengah, kata takwa. Terakhir bagian E, kita dilarang saling menolong dalam hal kejelekan, dosa, kemudian kebatilan. Paling terakhir ternyata ada kata yang pas, kebatilan. Nah, seperti itu ya latihan-latihannya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah selesai membahas bab 1 ini, materi tentang surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Alhamdulillah, dan kita juga sudah menyelesaikan latihan soalnya. Nah, untuk itu, untuk pertemuan minggu ketiga, berarti pekan depan, siapkan diri kalian untuk ulangan ya. Kita akan ulangan bab 1. Tentunya Bu Erna akan buat soal dari materi yang sudah kita bahas dari pekan pertama dan pekan kedua ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikutinya dan bisa mengisinya dengan baik nanti ulangannya ya. Untuk itu persiapkan diri, dibaca kembali, dipelajari kembali buku panduannya atau video ini untuk lebih
memantapkan lagi. Sekian dulu dari Bu Erna. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab ini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah kita akan ulangan bab pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.